Mari kita lihat apa kata dunia tentang Indonesia. Indonesia today, the 16th largest economy in the world. McKinsey mengatakan 2037 largest economy in the world. Hari ini ada 45 juta consuming class kita. Makanya sekarang ini apa saja dibeli. Saya masih khawatir. Karena consuming class kita yang membeli apa saja itu, ternyata tabungan per kapita kita sangat kecil. Masih 32% dari GDP kita. Saya agak khawatir. Di sini ada kalangan perbankan. Tolong catat kekhawatiran saya ini. Manakala tabungan nasional tidak meningkat, maka ada scenario mismatch ketika financing membutuhkan yang besar, ketika didrive oleh pertumbuhan yang tinggi, mismatch terjadi. Financing akan mendrop pertumbuhan kita ke bawah lagi. Oleh sebab itu, hati-hati. Consuming class kita harus kita dorong untuk menjadi masyarakat yang menabung. Agar financing terhadap pembangunan kita bisa kita kerahkan dari dalam negeri kita. Tidak tergantung kepada pembiayaan dari luar negeri. Apalagi IMF. Kita tutup buku dengan IMF itu. Nah, pada 2030, 135 juta consuming class tadi itu. Menurut skenario McKinsey. Hari ini populasi kita di kota sudah 53%. Ada fenomena menarik. 71% dari populasi kita nanti itu di kota-kota. Dan lebih mencengangkan kita. Orang mengatakan pembangunan kita di Jawa saja. Kalau saudara bedah, saya punya datanya semua. Maka pertumbuhan yang tinggi itu tidak terjadi di Jawa lagi. Di kota-kota seperti Makassar, ibu-ibu kota di Sulawesi, di Sumatera, bahkan di bagian timur Indonesia, di koridor 5, koridor 6, koridor 4. Mengapa itu bisa terjadi? Menarik, nanti saya sampaikan. Dan tenaga kerja skill kita hari ini 55 juta akan mencapai 113 juta. Skill labor menjadi satu hal yang menjadi pikiran saya yang luar biasa. Kenapa? Karena 2015 ketika kita mengatakan ASEAN Economic Community, ada satu hal yang disebut dengan free flows of skill labor, yang bergerak free di antara negara-negara ASEAN, 10 negara ASEAN itu. Kita harus membuat sebuah protokol untuk memprotek, bukan memprotek dalam arti menutup, tapi memilah agar betul-betul skill power tersebut terkait dengan investment, terkait dengan trade, dan terkait dengan apa yang ada di dalam protokol-protokol kita. Saudara sekalian, dari sekarang yang 45 juta itu membelanjakan setengah triliun US dollar, maka pada tahun 2030 mereka membelanjakan 1,8 triliun US dollar. Ini menggerakkan ekonomi kita. Dan mereka belanjanya itu adalah yang bersifat consumer services, agriculture, fisheries, dan edukasi. Maka pendidikan mulai sekarang sampai 2030 akan di-spending oleh masyarakat kita cukup besar. Kenapa? Karena memang di situ kita akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nanti saya jelaskan di dalam pilar-pilar pembangunan kita. Nah, prediksi meningkatnya golongan menengah oleh McKinsey ini tadi yang saya sebutkan. Ini kira-kira seperti ini gambarannya. Meningkat sangat tajam. Kalau McKinsey membuat skenario pertumbuhannya 5-6%, maka akan ada tambahan sekitar 90 juta masyarakat kita dari yang sekarang 45 juta. Tapi kalau skenario pertumbuhan kita 7%, dan ini di dalam MP3EI kita 6-7% skenario pertumbuhan kita. Kalau 7%, maka ada 170 juta kelas menengah di Indonesia dari 280 juta ketika itu penduduk Indonesia. Dan kita adalah masuk kepada negara dengan kelas menengah terbesar, dengan kecepatan pertumbuhan kelas menengah tercepat. Saudara sekalian, semua data itu apa artinya buat kita? Dan apa artinya buat negara-negara lain? Buat negara lain, di dalam era integrasi ekonomi global, ia mengatakan,
Indonesia pasar yang besar. Mari kita masuki pasar itu. Saya sebagai Menko Perekonomian mengatakan, size domestic trading kita harus kita perluas. Karena kita harus berdaulat memasuki pasar domestik kita yang growing ini. Akan dipenuhi oleh entrepreneur Indonesia dan produksi-produksi mesin-mesin produksi Indonesia. Oleh sebab itu, kita biarkan terbuka bahwa orang melihat Indonesia sebagai pasar besar. Tapi sistem kita harus bisa menjaga bahwa pasar yang besar ini adalah dinikmati oleh mesin-mesin produksi Indonesia. Disinilah sebetulnya letak bagaimana kita mengatakan kita bisa itu. Karena kita memiliki daya saing. Next. Apa modal dan tantangan kita? Pak Hatta tadi mengatakan bisa. Lalu apa modal kita? Dan apa pula tantangan kita? Supaya kita yakin mindset kita bahwa kita sekarang ternyata sudah menjadi negara yang boleh dikatakan harus tegak kita. Saya 20 tahun jadi pengusaha. Dulu kalau ke Amerika harus saya akui agak kurang dianggap. Tapi kalau sekarang kita ke luar negeri kemana-mana student kita, mereka tegak. We are member of G20. Orang sudah bisa, oh Indonesia member 20. Mereka sudah mengukur, pasti paling sedikit 1% GDP-nya dibandingkan GDP dunia. GDP dunia 70 triliun, kita sekarang sudah 900-an. Sebentar lagi 1 triliun. 2014 saya prediksi 1,2 triliun US dollar.